ada 3 cara untuk menjadi pengusaha. Yang pertama adalah karena keturunan, ya. Ini jelas ya, seperti misalnya Tony Antoni Salim, ya. Kemudian James Riyadi, kemudian Arman Hartono, ya, anaknya Bos Jarum. Ini memang sudah keturunan, ini nggak bisa ditiru. Ya, ini yang jenis pertama. Nah, jenis yang kedua dan ketiga ini bisa ditiru, yaitu karena lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah karena sekolah bisnis. Ya, jadi jadi pengusaha karena sekolah bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Jika kalian ingin tahu kurikulum vitae saya atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan cari di bio saya di bawah ini. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Kali ini kita akan ngambil satu topik yang cukup kontroversial. If you want to be rich, don't go to school. Sekali lagi, if you want to be rich, don't go to school. Jika Anda ingin jadi orang kaya, jangan pergi ke sekolah. Tapi bagi kalian yang belum subscribe, tolong like dan subscribe dulu, supaya nanti kalau ada topik-topik yang menarik lainnya, kalian dapat beritahu dari saya. Oke guys, jadi sebenarnya ini judul dari sebuah buku bestseller dunia yang pernah rame. Jadi penulisnya adalah Robert Kiyosaki ya. Robert Kiyosaki dia termasuk meragukan sekolah pada saat itu karena dia punya dua orang ayah. Ayah yang satu adalah ayah kandungnya dan satu adalah ayah maksudnya mentornya, ayah kaya namanya Kate Cunningham. Nah, pengalaman dia itu ya disekolahkan oleh orang tuanya tidak membuat dia jadi kaya gitu ya. Nah, tapi itu akan kita ulas, benarkah begitu? Gitu pernyataan itu betul apa tidak? Ya, tentu jawabannya adalah tergantung ya dari kurikulum sekolah itu. Apakah sekolah itu memang menyiapkan orang untuk menjadi orang kaya atau menyiapkan orang jadi wirausaha seperti itu? Karena sekarang guys, sekarang sudah banyak sekolah-sekolah atau kampus yang memang menyiapkan orang jadi pengusaha. Pertanyaannya adalah, apakah lulusan sekolah itu dijamin jadi pengusaha kaya? Nah, nanti yang pertama seperti itu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, nah bagaimana dengan hubungannya dengan takdir? Ya, kalau seseorang memang tidak ditakdirkan jadi pengusaha, bagaimana? Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah kita akan mengetahui kalau begitu apa sebenarnya ciri-ciri orang yang ditakdirkan jadi pengusaha, orang berbakat jadi pengusaha. Oke ya, kita bahas satu persatu. Oke ya. Nah, sekarang yang pertama. Yang pertama, sekolah calon pengusaha. Jadi memang ada ya. Saya pernah ikut eksposenya di Hotel Patra Dasa Semarang. Nah, itu di situ yang expose itu adalah dari Ciputra, ya, Universitas Ciputra, ya, sekolah bisnis di University of Ciputra, kemudian juga dari SBM, Sekolah Bisnis Manajemen ITB, ya, kemudian juga ada dari Prasetya Mulya. Jadi dari presentasi itu memang di sekolah itu, ya, di 3 sekolah itu, memang mahasiswa sudah disiapkan dari pengusaha. Masuk semester 3, mereka sudah menyiapkan proposal skripsi. Tapi bedanya dengan kita, skripsi itu bukan teori, guys. Jadi skripsi itu adalah proposal persiapan usaha. Ya. Jadi di situ misalnya apa profil usaha yang mau dibuka gitu ya, yang mau dibangun gitu ya. Kemudian
bagaimana bisnis plan-nya, ya, kemudian bagaimana potensi marketnya, potensial dan aktual, ya, berapa omsetnya, berapa profit yang direncanakan per tahun dan sebagainya. Nah, itu sudah disiapkan memang sudah semester 3. Nah, nanti skripsi itu ya setelah dia buat proposal, kemudian buat mulai menyiapkan bab skripsi itu, maka mereka juga langsung menerapkan itu. Jadi langsung buka usaha. Misalnya buka nasi kucing misalnya, ya, itu sudah boleh-boleh ya, pokoknya ada usaha, ya. Nah, di situ kemudian nanti akan terus dibimbing oleh dosennya masing-masing gitu ya, yang finance juga marketing dan sebagainya. Nah, kemudian pengalaman itu ditulis di dalam bagaimana dia mengelola keuangannya, bagaimana dia menghadapi pasar, ya. Itu semuanya nanti kemudian dituangkan di dalam skripsi itu, ya. Nah, nanti baru dinyatakan lulus kalau usaha tadi yang dibangun tadi itu sudah profit, ya. Jadi walaupun sudah jalan tapi belum profit betul, dia belum bisa lulus. Nah, ini adalah eh, sekolah bisnis yang benar, ya. Nah, seperti itu, guys. Tapi sekarang masih pertanyaan tadi, apakah jelas nanti kalau mereka sekolah itu lulus, ya, skripnya dinyatakan lulus, dia memang punya usaha. Tapi pertanyaannya, apakah dia berhasil menjadi pengusaha sukses, pengusaha kaya raya, atau tidak? Nah, ini akhirnya masuk ke poin yang kedua. Jadi yang kedua adalah menyangkut takdir, ya. Jadi menjadi pengusaha sukses apa tidak, gitu ya. Itu adalah masalah takdir. Tapi takdir itu ada dua macam. Jadi ada dua macam, ya. Jadi ada takdir itu yang sifatnya given, ya, tidak bisa diubah, ya. Contohnya, misalnya kita lahir sebagai orang Indonesia, orang lain lahir sebagai orang Eropa, lahir sebagai orang Jepang, itu nggak bisa diubah, tidak bisa diubah. Kemudian juga kita di Indonesia lahir sebagai suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, ya, suku Bugis dan sebagainya, tidak bisa diubah. Padahal masing-masing suku itu juga mempunyai karakter beda-beda, ya, seperti Bugis, kemudian Sumatera Barat itu mereka jago-jago bisnis, ya, itu menentukan, ya. Ini hal-hal yang tidak bisa diubah. Ada lagi misalnya warna kulit, rambut seperti itu. Kalau ini bisa diubah, ya, sekarang dengan teknologi bisa diubah. Tapi yang tadi nggak bisa diubah. Nah, kemudian yang kedua adalah takdir yang bisa diubah atau bisa dikelola. Nah, contoh misalnya, seorang anak petani bisa mengubah dirinya menjadi profesor. Banyak, guys. Banyak, ya. Bahkan ada yang jadi pejabat tinggi seperti itu, ya. Nyata seperti itu, ya. Kemudian ada lagi anak pengusaha tapi malah jadi pegawai. Banyak itu anak pengusaha tapi jadi birokrat. Itu banyak, ya. Sebaliknya yang anak pegawai malah jadi pengusaha. Lah, ini takdir-takdir ini bisa kita kelola, ya, bisa kita kelola takdir ini. Nah, jika kalian ingin lebih detail tentang takdir ini sudah saya buatkan juga videonya, nanti silahkan dicari, ya. Judulnya adalah Takdir Bukan Misteri. Sekali lagi, Takdir Bukan Misteri. Karena sudah saya jelaskan bagaimana Anda membaca tanda-tanda takdir Anda sendiri. Oke, ya. Baik, sekarang kita lanjut. Nah, seorang konglomerat Indonesia gitu ya, itu bernama Sutrisno Bachir. Beliau menjelaskan bahwa takdir pengusaha itu ya, takdir pengusaha. Ini beliau memberikan motivasi pada mahasiswa ini, satu kali gitu ya. Jadi nggak usah pesimis kalau mahasiswa itu anaknya tadi, anaknya petani, anaknya ASN, nggak usah khawatir, mereka bisa juga jadi pengusaha. Nah, Pak Sutrisno Bachir menjelaskan bahwa ada 3 cara untuk menjadi pengusaha. Yang pertama adalah karena keturunan, ya. Ini jelas ya, seperti misalnya Tony Antoni Salim, ya. Kemudian James Riyadi, kemudian Arman Hartono, ya, anaknya Bos Jarum. Ini memang sudah keturunan, ini nggak bisa ditiru. Ya, ini yang jenis pertama. Nah, jenis yang kedua dan ketiga ini bisa ditiru, yaitu karena lingkungan. Ya, jadi pengusaha karena lingkungan. Dan itu nggak main-main, guys, nggak kaleng-kaleng. Siapa pengusaha yang karena lingkungan? Sandiaga Uno, ya. Sandiaga Uno ini asalnya dia bukan pengusaha, dia sebenarnya hanya karyawan sebenarnya, ya. Nah, karyawan, tapi dia ikut konglomerat itu ya, ikut konglomerat. Kemudian dia semakin
menjadi CEO ya, menjadi orang top di situ, kemudian dia membuka usaha sendiri. Apa usahanya? Dia menjadi seorang konsultan finance. Ya, dan ketika menjadi konsultan finance itu Pak Sandi itu dia tidak hanya minta digaji uang, dibayar uang, tapi dia minta dibayar saham. Ya, dari ketika dia memberikan eh, consulting di sebuah perusahaan besar gitu, maka dia dibayar uang dan saham. Ya, mungkin sahamnya lebih besar. Juga akhirnya semakin banyak perusahaan yang dia konsultani, maka semakin banyak dia punya perusahaan. Akhirnya beliau menjadi pengusaha sukses. Ya, jadi karena awalnya lingkungan saja, ya ikut konglomerat, terus bertahun-tahun, akhirnya dia bisa mengadopsi, bisa menjadikan bosnya itu sebagai mentor. Jadi untuk kalian yang sekarang bekerja di perusahaan itu, ya, maka gunakanlah bos Anda itu sebagai mentor Anda, belajarnya pada dia, ya. Nah ini juga sudah saya buatkan sendiri ya. Nanti silakan dicari di mindset entrepreneur, ya. Nanti ketik aja mindset entrepreneur, nanti akan ketemu di sana banyak sekali bagaimana cara kita mengadopsi bos kita, ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah karena sekolah bisnis, ya. Jadi jadi pengusaha karena sekolah bisnis. Ini kata Pak Sutrisno Bahir. Ya, tadi sudah kita bahas kan, tadi bisa sekolahnya di Prasetya Mulia, bisa sekolahnya di SBM ITB, bisa sekolahnya di Ciputra, dan banyak, masih banyak sekali, nanti tinggal di googling aja. Oke guys, nah sekarang yang terakhir, yang ketiga. Nah kalau begitu sebenarnya apa? Mindset orang kaya, pengusaha kaya itu seperti apa? Ya, sebab yang menentukan adalah mindsetnya itu, bukan karena anaknya pengusaha, gitu ya. Tapi mindsetnya, walaupun anak pengusaha, tetapi mindsetnya bukan pengusaha, tidak akan jadi pengusaha. Walaupun anak ASN, gitu ya, anak TNI, tapi mindsetnya pengusaha, maka dia bisa menjadi pengusaha. Nah, untuk yang ketiga ini sudah saya siapkan bukunya, e-booknya. Ya, nanti silakan dicari di bio saya di bawah ini ya nanti. Di sana ada buku judulnya Think Like a Millionaire. Sekali lagi bukunya berjudul seperti di gambar ini, Think Like a Millionaire. Ya, silakan download di situ. Nah, di situ sudah saya jelasin di situ apa beda mindset orang-orang kaya dengan orang miskin. Itu saya jelasin. Karena juga miskin itu karena salah mindset, ya. Jadi ada salah mindset yang membuat orang miskin itu tetap miskin walaupun dia punya uang, nanti uangnya cepat habis. Itu ada di situ. Nah, yang juga ada di situ saya bahas tentang konsep tentang kekayaan itu seperti apa. Ya, silakan download di sini, murah sekali, ya. Hanya sekitar Rp50.000, ya. Tentu kalau pengen jadi orang kaya Rp50 kecil ya. Kalau ingin baca gratis ya bisa ya, tapi susah mau kalau pengen kaya, kalau pengennya gratisan, oke ya. Ya, gratis bisa, tapi cuma baca sebagian dari rahasia-rahasianya tidak akan Anda dapat. Oke guys, selamat download buku saya Think Like a Millionaire, ya. Selamat mempraktekkan, ya. Semoga sukses. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.